5 misi yang kita tawarkan untuk memakai visi. Kalau itu diukur dengan tingkat kesejahteraan, sebenarnya tidak ada hierarki. Apakah peningkatan SDM, apakah peningkatan ekonomi wilayah, ataukah infrastruktur, karena semua terkait. Ketika kita bicara kesejahteraan, maka peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan kompeten itu penting. Kenapa penting? Karena potensi ekonomi yang dimiliki oleh wilayah Kabupaten Pamekasan dengan SDM yang tidak bisa diandalkan, maka tidak akan maksimal. Pertumbuhan akan tetap stagnan, sumber daya tidak bisa dikelola dengan baik, dan sebagainya. Oleh karenanya maka itu tergantung dari sebuah situasi di wilayah masing-masing. Bisa unggul karena SDM-nya tidak memungkinkan, tapi infrastrukturnya perlu kita dorong, atau perlu penguatan kelembagaan karena perlu layanan maksimal. Ini juga semuanya saling terkait. Jadi harus tampil bersama-sama, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus juga didukung oleh infrastruktur selain sumber daya manusia. Saya kira itu. Dari media lain, teman-teman, ada yang bertanya? Ya Pak, tanya. Oke, membawa dari mana? Sebut nama Mas. Jadi dari Yus TV Pak. Oke, siap. Mau tanya Pak. Iya. Konsep untuk pemberantasan korupsi di Pamekasan ini bagaimana? Sedangkan yang lalu banyak kasus-kasus korupsi yang tidak terungkap seperti batik, mobil sigap. Itu bagaimana cara untuk mengatasi itu sebagai pemimpin yang akan memimpin Pamekasan ke depan? Ya, saya kira masalah hukum itu ada alat negara yang mempunyai tugas, yaitu APH. Kami tadi termasuk salah satu paslon yang menanyakan kepada Pak Sarwono, kira-kira pemerintahan yang bersih dan berwibawa itu dan anti korupsi seperti apa? Oleh karenanya maka kalau menyebut kasus, maka saya kira harus dilihat apakah bukti-bukti cukup, apakah memenuhi dua alat bukti dan lain sebagainya, sehingga memisahkan tentang bagaimana kita mengantisipasi supaya clean governance dan good governance dengan kejadian yang implementasinya di bawah. Saya kira kita lebih menitikberatkan pada pencegahan, dan pencegahan itu bisa masuk kepada pendidikan sejak dini melalui kurikulum anti korupsi. Akan kami tekankan khususnya di pemerintah Pamekasan ini supaya Pamekasan ini jangan sampai jatuh ke lubang 2 kali. Tapi kalau kasus yang tadi dimaksud di dalam tata kelola pemerintahan itu tergantung dari pemimpin. Ketika pemimpinnya bersih, ketika pemimpinnya tidak memberi contoh, maka saya kira keluarga besar di sebuah lembaga akan mengikuti irama pemimpinnya sedang melaksanakan tugas. Jadi saya kira situasi. Baik, pertanyaan terakhir teman-teman. Silakan, ada yang bertanya? Silakan sebut nama dari mana Mas? Ismail dari Indonesia. Terkait dengan pariwisata yang di Pamekasan itu peminatnya sulit, bagaimana caranya untuk mengembangkan pariwisata? Iya, kata kuncinya adalah kolaborasi. Jadi pengelolaan wisata itu harus holistik, terintegratif. Jangankan wisata di lingkungan Kabupaten Pamekasan, di wilayah Jawa Timur pun sebut hijau,
sebut Bromo yang menjadi 10 destinasi itu belum ada kejelasan mengenai tata kelola pariwisata. Maka khusus di Pamekasan, saya kira perlu dilihat apakah wisata itu dikembangkan hanya untuk lokal. Maka kita bisa beri, ada namanya program DEWI, Desa Wisata. Kita sudah pernah kembangkan Bukit Kehi dan lain sebagainya, wisata dengan khusus. Tapi kalau regional, wisata yang sifatnya regional, maka kita bisa kerjasama dengan provinsi. Kalaulah itu seperti tadi menjadi pertanyaan kita Padang yang memang menjadi pusat perhatian nasional karena memang unik, ya kita bisa kolaborasi dengan pemerintah pusat. Siap. Saya kira itu. Baik. Oke. Teman-teman, paslon nomor 1. Terima kasih teman-teman.